Kalau seperti biasanya kan kita pasang benderanya naikkan di tiang mati. Kalau sekarang ini tiang yang hidup. Di pohon cengkeh gitu ya. Pohon cengkeh hidup. Apa disebutnya pohon penjajahan. Pohon simbol penjajahan. Pohon penjajahan karena kan Belanda ke sini karena itu. Iya. Pohon penjajahan. Jadi Mengundang penjajah. penjajah gitu. Saya kan sering lihat ya seremoni penanaman sekian ribu pohon. Kalau menanam itu gampang, mengurusnya yang susah itu ya. Ketika kita disebut merdeka, jadi merdeka bukan hanya secara karena kita sudah merdeka nih, terlepas dari bangsa asing bukan, tapi bagaimana cara kita tadi menjaga yang tertulis dalam lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah dan airku. Tapi bagaimana cara kita merawat tanahnya, menjaga airnya, dan melindungi hutannya. Dan di lagu Indonesia Raya juga kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah jiwanya dulu yang harus dibangun. Kenapa di Papua ada OPM gitu? Ada yang ingin merdeka. Apakah disebabkan karena merasa ada pihak yang merusak alamnya atau bagaimana kira-kira menurut Edo? Sekarang emas sama minyak itu jauh lebih mahal yang mana? Iya. Emas. Tambang terbesar emas di dunia ada di mana? Di Papua. Di Papua. Iya. Tapi Papuanya? Iya. Nah, mungkin salah satu hal yang membuat Papua ingin merdeka seperti itu, Kang. Karena Oke, halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan upacara ya, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan di sini dengan saya pribadi Rijal, kemudian ada dari Papua Bang Edo. Pace Edo ya? Pace Edo. Kalau nama lengkapnya Alfredo Yance Sama. Yance, berarti dari Yance berarti ya? Apanya itu? Kalau Yance tuh dari itunya apa? Yance itu nama biasa, nama pemberian lah pokoknya. Nama warisan dari kakek itu. Oke, nama Apa? warisan dari Yance sama. Yance Sama. Sama itu marga ya? Sama itu marganya. Oh, marganya. Oke, bukan Yance ya? Bukan, Yance nama itu. Oke, thank you Edo. Dan di sebelah kanan saya juga ada Abah Ayi. Selamat siang Abah Ayi. Guru. Ini adalah guru kita semuanya. Beliau adalah budayawan dan seniman yang sangat luar biasa, yang kami pun belajar dari beliau. Guru. Halo Bah. Halo. Apa kabar Bah? Alhamdulillah baik. Gimana? Tadi kita kan sudah melaksanakan kegiatan upacara ya Bah? Upacara ya luar biasa. Mungkin kita perlu merefleksikan ulang mungkin Bah, atau mengartikan dan memaknai kembali apa sih makna Hari Kemerdekaan itu sendiri gitu, yang setiap kali tanggal 17 Agustus ini kita sudah mencapai di tahun ke-81 Iya, 81 ya betul, 81. Ke-81 berarti kan banyak sekali perjalanan yang sudah dilalui oleh pahlawan dahulu kemudian sampai kita sekarang ini gitu. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Abah gitu, bagaimana setiap kali kita memperingati Republik Indonesia ini gitu, Bah, secara umumnya dulu. Ya kan saya hidup dari zaman Orde Baru ya. Zaman Orde Baru itu saya sudah kuliah. Jadi sedikitnya saya tahu perjalanan negeri ini dari masa Orde Baru lah. Kalau Orde Lama saya nggak mengalami. Ya dari zaman Orde Baru sampai sekarang itu saya lebih melihat dari sisi lingkungan dan alam aja ya. Saya nggak mau bicara masalah politik gitu ya. Boleh. Seru nih. Justru semakin hari kerusakan alam itu semakin dahsyat. Jadi seperti tidak ada upaya yang serius untuk menjaga keselarasan alam dari kebijakan pemerintah dari masa ke masa itu yang terutama yang sangat mengkhawatirkan dan membuat saya merasa sedih ketika mendengar kata merdeka gitu. Merdeka tanah seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Rijal itu, bahwa
Apakah kita sudah tanah air itu, bahwa kita selalu bicara tanah air kita Indonesia, tanah air Indonesia, tapi kenapa tidak justru itu tidak menjadi sebuah kekuatan bagi bangsa kita. Padahal kekuatan bangsa kita itu kan di situ, tanah dan air itu. Nah, ini mungkin perlu ada semacam penataan ulang, rekonstruksi cara berpikir masyarakat tentang bagaimana mengisi kemerdekaan itu gitu. Iya. Oke. Itu aja dulu. Siap. Kalau berbicara terkait kemerdekaan yang tadi dibahas, memang kita sekarang tuh selalu mengadakan Hari Kemerdekaan ini kan setahun sekali, Bah ya. Dok ya. Dan di Hari Kemerdekaan itu secara tidak langsung kita secara tidak langsung hanya sebagai euforia, Bah. Kelihatannya begitu kan. Selalu mengulang. Terus hanya mengikuti ritual-ritualnya saja. Ketika Hari Kemerdekaan, kemudian festival, lomba-lomba, udah. Jadi secara tidak langsung ritualnya tuh hanya berhenti di situ, Bah. Tanpa ada pergerakan yang lebih jauh lagi. Nah, pandangan Abah, nanti mungkin Edo lanjut ya, kalau karena aku juga pengen tahu dari pandangan Edo bagaimana perspektif dari Papua gitu. Kita juga harus menyangkut ke sana. Tapi selain itu, kira-kira Bah, untuk terjadinya Indonesia merdeka, kemudian kita juga ternyata bobokan oleh kemerdekaan kita sendiri, Bah. Sehingga tadi kan kita lupa akan alamnya, apa yang disebut dengan Indonesia tanah air gitu. Harapan Abah sih ke depan bagaimana untuk kita tuh sebetulnya harus menyentuh nilai dasarnya gitu. Ini harus ada revolusi bukan revolusi secara politik ya, tapi revolusi pemikiran, revolusi ideologi bangsa kita. Memang harus ada revolusi, harus berubah cepat. Bagaimana supaya masyarakat itu betul-betul mengerti dan mencintai alamnya. Betul-betul mengerti untuk mencintai dan melestarikan alamnya gitu. Jadi harus ada gerakan besar, harus ada gerakan nasional bagaimana untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara agraris dan sebagai paru-paru dunia. Kalau bahasanya dari alam tuh ini, Bah, mungkin ya. Kalau saya menyimpulkan secara tidak langsung ya, ada namanya restorasi mungkin, Bah. Jadi sebelum kita merestorasi alam, berarti harus merestorasi pemikiran dulu. Pemikirannya dulu. Jadi kalaupun misalnya saya kan sering lihat ya seremoni penanaman sekian ribu pohon. Kalau menanam itu gampang, mengurusnya yang susah itu ya merawatnya yang susah itu. Padahal definisi Indonesia tanah airku di sana. Ya seperti membuat anak, melahirkan anak itu gampang, tapi kan memeliharanya dan mendidiknya yang susah. Siap. Oke, Abah. Sebentar, Abah. Oke, nanti dulu Bah itu ya soal itu. Kita coba minta perspektif dari Bang Edo. Bang Edo, gimana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan latar belakang Bang Edo di Papua? Silahkan Bang Edo, kira-kira seperti apa? Jadi ya mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Rizal juga, seperti misal kalau setiap kali ada kemerdekaan, memperingati Hari Kemerdekaan ya, yang dilakukan dari tahun ke tahun itu aja, dan di Papua juga mungkin sama seperti itu, Kang. Jadi setelah mengikuti upacara hari ini yang tadi yang sudah dikonsep oleh Bah Ai apa segala macam, saya jadi mengerti. Jadi mau terlepas dari apapun bentuk upacaranya, mau terlepas dari apapun struktur di dalam tatanan untuk upacaranya, intinya yang harus kita sampaikan itu bagaimana kita menghormati bendera yang naik dan juga bagaimana cara kita memperingati Hari Kemerdekaan itu terlepas dari cara ininya. Jadi kayak misal tadi ada yang maksudnya kalau seperti biasanya kan kita pasang benderanya naikkan di tiang mati. Kalau sekarang ini tiang yang hidup. Di pohon cengkeh gitu ya. Pohon cengkeh hidup. Apa disebutnya pohon penjajahan. Pohon simbol penjajahan. Pohon penjajahan karena kan Belanda ke sini karena itu. Iya.
buat penjajahan. Jadi mengundang penjajah. Gitu. Jadi ya saya tuh dari dulu sumpah baru kepikiran sampai sekarang ini. Jadi kayak ternyata mendengar tadi yang disampaikan oleh Bah Ai, puisi dan juga sambutan amanat yang diberikan oleh Kang Rizal terkait kemerdekaan itu ketika kita disebut merdeka. Jadi merdeka bukan hanya secara karena kita sudah merdeka nih terlepas dari bangsa asing bukan, tapi bagaimana cara kita tadi menjaga yang tertulis dalam lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah dan airku. Tapi bagaimana cara kita merawat tanahnya, menjaga airnya, dan melindungi hutannya. Dan di lagu Indonesia Raya juga kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bangunlah jiwanya dulu yang harus dibangun, jiwanya dulu. Baru sumpah tadi baru tiba-tiba saat mimpi teh dengar itu jadi mikir kembali. Oh iya ya, ternyata tuh harus gini ya. Jadi bukan hanya sekedar kata merdeka itu kita ucapkan, tapi apa tindakan yang harus kita lakukan di balik kata merdeka itu, Bang? Dengan tanggung jawab dan kemampuan kita masing-masing dalam konteks ruangnya kita. Kira-kira kalau misalnya dari Abah sendiri untuk mengambil tanggung jawab yang besar loh, Bah. Ini maksudnya kita saya tadi membicarakan terkait merdeka itu harus dibarengi dengan tanggung jawab gitu. Kalau misalnya dari backgroundnya masing-masing, Bah, mengambil tanggung jawab sebagai mencintai Indonesia adalah tanah airku. Pandangan Abah dari seorang budayawan kira-kira gimana? Beberapa tahun lalu, tahun berapa ya? Tahun 2017-an lah, 2017-2018, saya menggarap sebuah teater judulnya Karma Sawah. Karma Sawah. Ya tentang lingkungan itu. Karena ini bicara tentang lembur lah. Lembur itu desa tempat tinggal saya, karena banyak orang yang menjual sawah kepada orang kota lalu dibikin villa. Nah, si pemilik tanah yang menjual itu pada akhirnya hanya menjadi sebagai penjaga villa yang digaji per bulan sekian. Nah, itu sangat mengganggu ekosistem alam, terutama air jadi sangat berkurang karena mata airnya dibeli gitu. Diprivatisasi. Terus ada yang dijual airnya lewat tangki. Di Wanayasa itu kan per hari itu hampir 150 tangki itu yang dijual itu. Nah, jadi saya yang bergiat di bidang kesenian, terutama sastra dan teater, saya memang selalu berbicara masalah itu, masalah keselarasan alam, masalah menjaga. Mungkin ya itu tanggung jawab semua kan. Jadi bagi saya sebagai orang yang bergiat di kesenian juga punya tanggung jawab untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa kondisi kita sudah begini loh. Mari kita sama-sama berjuang untuk menjaganya. Itu ya makna kemerdekaan Indonesia ya. Oke. Siap, terima kasih, Bah. Mungkin terakhir dari Edo, kira-kira seperti apa, Do? Tadi harapan dan cita-cita dan latar belakang mengambil tanggung jawab sebagai Edo. Boleh saya ikut bertanya nggak? Boleh ya. Oh iya, lupa, Bah. Bangga. Kenapa di Papua ada OPM gitu? Ada yang ingin merdeka. Apakah disebabkan karena merasa ada pihak yang merusak alamnya, atau bagaimana kira-kira menurut Edo? Itu saya sangat setuju. Bukan setuju sih, Kang, tapi bisa dibilang seperti itu. Tapi sebelum masuk ke itu saya mau nyambungin nih sama yang tadi puisi yang diciptakan sama Akang tentang karma sawah ya. Karma sawah, di mana orang menjual sawah. Nah, ternyata di Papua juga sama di tempat kampung saya. Di mana tanah adat itu dijual untuk membuat sawit, dan ternyata orang-orang yang mempunyai tanah itu kembali bekerja di situ. Jadi kuli di situ. Dan sama. Dan ternyata di beberapa tempat di Papua mungkin udah beberapa ada yang tertangkap media. Ternyata di Papua tuh banyak tambang ilegal, Kang. Dan ternyata itu bukan punya masyarakat asli, bukan. Pasti. Dari luar. Dan kenapa tadi Akang sebutnya Papua pengen merdeka? Ada sebagian masyarakat Papua yang ingin merdeka. Apakah itu mungkin penyebabnya karena
alamnya dieksploitasi sementara masyarakatnya tidak kebagian apa-apa. Apakah penyebab utamanya itu atau ada hal lain? Nah, bisa dibilang seperti itu, Kang. Ya. Saya sebenarnya tidak tahu menahu tentang kenapa mereka ingin berdiri sendiri, tapi kalau misal dilihat dari beberapa faktor penyebabnya yang tadi disebutkan oleh Abah itu salah satunya bisa jadi. Karena mengingat kondisi Papua yang saat ini kan bisa dibilang nih, Kang, bisa dibilang kan sedikit tertinggal. Tertinggalnya dari segi apa? Dari segi pembangunan infrastruktur gitu kan. Dan juga sarana prasarananya, apalagi pendidikan seperti itu, Kang. Dan mungkin seperti itu orang-orang yang bukan KKB sih disebutnya, OPM ya. OPM. Dulu OPM, sekarang KKB, mungkin sama aja itu ya. Sama aja lah itu ya. Nah, jadi kenapa mereka ingin berdiri sendiri? Mungkin salah satu penyebabnya yang kalau misal kita pikir-pikir masuk akal nih, Kang. Papua itu kan besar. Iya, besar. Sumber daya alamnya luar biasa. luar biasa. Ya. Tapi kenapa masih seperti itu? Tidak maju. Kita kalau misal mau dibandingkan dengan Dubai lah. Dubai penghasil minyak kan, penghasil minyak kan dari sana kan, dari Arab, Dubai. Itu kan negara paling maju, mereka tuh penghasil minyak. Sekarang emas sama minyak itu lebih mahal yang mana? Iya. Emas. Tambang terbesar emas di dunia ada di mana? Di Papua. Di Papua. Tapi Papuanya? Nah, mungkin salah satu hal yang membuat Papua ingin merdeka seperti itu, Kang. Karena memang dari segi pembangunannya kurang, mungkin mereka merasa tuh kalau dari dulu sebutnya seperti merasa dianaktirikan. Tidak ada ini berarti ya dalam Pancasila, tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, iya. Oke deh. Kayaknya kita terlalu mungkin agak terlalu panjang ini, Abah. Jadi saya perlu mengkerucutkan waktu karena mungkin dari tim juga sudah memberikan kabar tadi, udah lama lain sebagai ada sinyal. Satu pertanyaan terakhir, Abah, tadi saya Edo belum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana memaknai kemerdekaan Indonesia dari orang Papua, Edo sendiri mewakili orang Papua? Kalau untuk sebagai latar belakang dan sebagainya. Latar belakang dan sebagainya. Ya paling mungkin kalau dari saya sendiri pribadi semenjak terjun ke sini ya, ke Rumah Tumbuh Farm, ke Purwakarta khususnya, ketemu sama Pak Purwanto, sama Kang Rizal, Bahai. Mungkin yang perlu saya sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang, khususnya yang seumuran sama saya atau mungkin lebih, ya kembali lagi ketika kita mengatakan merdeka, jangan hanya mengucapkan doang, tapi jaga tanahnya, rawat airnya, karena itu yang dimaksudkan merdeka itu. Itu seperti itu. Dari Abah mungkin statement terakhir, Bah, untuk generasi selanjutnya. Mau tidak mau, memang seluruh rakyat Indonesia itu harus bersatu untuk menjaga alamnya dulu. Urusan politik itu saya tidak paham gitu. Saya tidak paham gitu. Tapi kan ini memang kebijakannya ada di pemerintah. Jadi saya minta juga kepada pemerintah pada akhirnya gitu. Tolong utamakanlah. Kalau Indonesia masih ingin terus ada, tanah dan airnya harus tetap dijaga. Ya, oke. Siap. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Abah Ayi dan Edo sudah datang, sudah bisa diwawancara untuk hari ini. Semoga penonton yang bisa mendengarkan kita mendapatkan makna dari Hari Kemerdekaan yang ke-81 ini. Amin. Begitu saja, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah. Dadah.